pokoknya gini, pembicara ini pokoknya taunya ini informasi yang baru buat si lawan bicara, pendengar gitu ya, maka pakaikan dongsengi 먹습니다 atau 먹어요. Tapi kalau misalnya ini hal sudah biasa, adik makan kok gitu ya, maka pakaikan tempelkan dengan dongsengen 먹어요, dongsengen 먹습니다 gitu ya. Nah ini makan tadi kan kata 먹다 kan, tambahkan semida atau aoyo. Sekali lagi penggunaannya tidak perlu saya jelaskan di sini ya. Seperti itu. Nah kalau misalnya kalimatnya mau adik makan nasi, maka dia berubah. Karena karakteristik bahasa Korea yang paling utama adalah predikat selalu berada di belakang. Dengan demikian unsur-unsur kalimat yang lain harus dimajukan karena predikat pasti harus di belakang. Nah, di sini di belakang predikat itu di dalam predikat struktur bahasa Indonesia, nasi itu objek kan ya. Kalau pada saat kita mau terjemahkan ke dalam bahasa Korea, nasinya itu harus dimajukan, predikatnya harus dikebelakangkan gitu. Nah subjeknya si adik, dongsengi atau dongsengen. Nah di sini juga sama nih ya kan. Kalau bahasa Indonesia tidak ada tidak ada partikel-partikel lah ya yang menyatakan kalau ini subjek, kalau ini predikat, kalau ini nasi. Dia ini statusnya dalam kalimat itu hanya ditentukan berdasarkan urutan saja. Ya kalau di depan subjek, ya kalau di tengah ya predikat, ya kalau di belakang predikat ya pasti objek gitu loh. Yang di belakang objek nanti ada apa lagi, keterangan tempat atau keterangan waktu, seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Korea, walaupun dia punya posisinya ditentukan subjek itu di depan itu subjek, nah setelah subjek itu objek, seperti itu. Setelah objek itu predikat, tetapi untuk lebih jelas, untuk lebih clear lagi, jadi pengguna bahasanya tahu pada saat dalam bahasa Korea seperti itu ya, sudah dalam bahasa Korea ini ada atau re, ini pasti objek. Oh ada iga nih, ada onan, oh ini pasti subjek, seperti itu. Makanya karena dia punya satu atribut ya, atribut yang menempel di masing-masing unsurnya, makanya pada saat dia di tengah pun tidak akan kekecoh, tetap saja kita tahu ini objek, seperti itu. Misalnya jadi nasi itu kan bahasa Koreanya bab tuh, tambahkan partikelnya ya, karena bab itu b kan, dia berakhiran konsonan tuh menjadi bubble gitu kan. Kita mau menyebutkan misalnya bubble dongsengi 먹어요 gitu kan, 먹어요 bubble dongsengi, itu tidak apa-apa karena dia justru lebih fleksibel, posisinya di mana saja sebenarnya, walaupun secara benarnya sih seperti ini, tapi kadang-kadang orang Korea juga bubble 먹어요, misalnya 먹어요 bubble, seperti itu. Kadang kalau kawan-kawan nonton drama pasti sering dengar, oh 먹어요 동생이, oh 먹어요 bubble dongsengi, itu tidak apa-apa karena ada atribut-atribut itu yang membuat jelas posisi, walaupun posisinya berganti-ganti, bertukar-tukar, berpindah-pindah, nomaden seperti itu ya, tapi tidak akan mengecohkan statusnya masing-masing. Kita masih bisa menerjemahkannya gitu. Oke teman-teman, nanti kalau menerjemahkan skrip bahasa drama Korea itu, walaupun terbalik-balik, nggak mungkin misalnya bilang 먹어요 동생이, itu tidak mungkin diartikan menjadi misalnya 동생이 먹어요 babel, itu tidak mungkin menjadi nasi makan adik, itu tidak mungkin karena ada partikel-partikel tersebut yang membuat jelas gitu loh. Beruntung ya sebenarnya kita mempelajari bahasa Korea ini, walaupun sulit tapi ada kejelasannya seperti itu. Nah ini kalau misalnya tambah panjang nih teman-teman, ditambah satu unsur lagi, ada keterangan tempat. Misalnya adik makan nasi di kantin. Nah posisi adiknya, ini karena beda, saya ngerjainnya di beda komputer, dipindahkan ke sini jadi beda lagi ya. Misalnya adiknya gitu. Nah sini subjeknya tetap ya teman-teman, yang sama itu pasti subjek, tidak akan pindah ke depan. Lalu yang paling belakang nih teman-teman, jadi kalau dalam bahasa Indonesia adik makan nasi di kantin, menjadi adik di keterangan tempatnya dulu, itu pun di kantin dirubah lagi menjadi kantin di, lalu nasi sebagai objeknya, lalu belakangnya harus predikat gitu. Jadi
adik makan nasi di kantin menjadi adik di kantin nasi makan. Di kantinnya pun dirubah lagi menjadi kantin di, selalu kebalikan dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau keterangan tempat ini tidak ada partikel nih, alhamdulillah ya, tidak susah untuk mempelajari baru lagi gitu. Bawahnya lebih panjang lagi nih, ada keterangan waktunya. Jadi ada kalimat itu kan ada keterangan tempat, keterangan waktu ya, selain yang utama ini subjek, predikat, objek. Adik makan nasi di kantin setiap hari. Ini kok ada banyak titik-titiknya ya. Setiap titiknya di sini saja. Menjadi adiknya tetap. Nah, paling belakangnya karena keterangan waktu paling belakang, keterangan waktunya dimajukan setiap hari. Lalu kantin di, lalu nasi, lalu makan, seperti itu ya teman-teman ya. Ini juga sama, alhamdulillah di setiap hari itu tidak ada, di keterangan waktu tidak ada partikel, di keterangan tempat juga tidak ada partikel. Mudah ya teman-teman ya. Nah sekarang saatnya nih kita buat kalimatnya nih. Mutia naik BMW ya kan, kita rubah dulu menjadi strukturnya, menjadi struktur kalimat Korea, berarti Mutia. Mudah-mudahan ya saya punya BMW, doain ya teman-teman ya. Jadi Mutia BMW naik gitu ya, dibalik ya teman-teman. Mutia naik BMW menjadi Mutia BMW naik. Mutia bahasa Koreanya Mutia ya, nggak mungkin berubah menjadi Song Hye Kyo. Teman-teman pasti marah nih kalau Mutia jadi Song Hye Kyo. Aduh, tidak mungkin, runtuh dunia ya. Nah di sini Mutianan BMW. Kenapa di belakang BMW ada R? Ya BMW R gitu ya. Karena BMW ini objek. Pokoknya teman-teman kalau misalnya masih bingung, objek itu kan pasti sebelum teman-teman masukkan objek ini pasti bingung ya. Pak, kalau teman-teman mau masukkan si URL ini pasti bingung kan ya. Sebenarnya kadang-kadang kita juga suka bingung gitu. Mungkin kita ngerti belajar bahasa Korea, kalau partikel subjek itu tambahannya atributnya, kalau subjek itu partikelnya atau atributnya iga atau enen gitu ya. Kalau misalnya objek, atribut atau partikelnya itu el atau re gitu ya. Tapi sebenarnya kita juga bingung gitu ya. Kita mungkin ngerti ini atribut-atributnya ini, tapi kita sendiri kalau kita masih bingung mana yang objek, mana yang subjek, maka kita juga akan bingung di mana meletakkan si er sama re-nya gitu. Karena intinya kita harus tahu yang mana objek, mana yang subjek gitu loh. Kalau subjek kan sudah pasti pelaku tuh. Nah, umumnya dalam bahasa Indonesia waktu kita belajar bahasa Indonesia kita sering banget dijelasin yang namanya objek itu ya penderita. Tapi sebenarnya kita juga bingung, apa sih kok penderita? Kayaknya kesannya orang yang paling tersiksa gitu ya. Saya jujur waktu belajar pun diajarkan kalau objek itu adalah penderita gitu, yang menderita dari subjek. Itu agak sulit mencernanya, tapi saya mencoba mencari jalan gitu ya. Kalau menurut saya ya dihafal saja kalau objek itu adalah sesuatu, pokoknya kata benda yang jatuh setelah predikat saja gitu loh. Sam, kalau misalnya setelah predikat misalnya adik makan di kantin, itu kan juga kata benda, Sam. Ya betul, kata benda. Kantin ya kata benda, tapi D-nya itu kan adalah keterangan kalau kita bilang kata tunjuk ya. Kata tunjuk bukan ya? Kata tunjuk, saya juga bahasa Indonesia masih belajar ya teman-teman. Intinya tidak langsung kata benda, ada D-nya. D-nya ini kan kata preposisi ya kan? Ada preposisi dan itu beda dengan kata benda. Preposisi ya satu kelas kata yang sejajar dengan kata benda, kata sifat, kata kerja dan sebagainya. Yang jelas dia bukan kata benda, dia itu kata depan gitu ya. Ya pokoknya preposisi lah gitu ya. Nah itu bukan kata benda. Jadi kalau misalnya kalimatnya adik makan di kantin, maka di kantin itu bukan objek. Tapi kalau misalnya adik makan nasi, setelah kata kerja nih teman-teman, setelah kata kerja langsung ada kata benda seperti nasi gitu kan. Aku makan nasi, aku minum susu. Nah susu juga kata benda kan tuh, jatuh setelah kata kerja. Pasti si nasi atau susu ini dialah yang nanti dialah yang objek dan pasti akan nempel sama el atau rel gitu loh teman-teman.
Nah, makanya Mutia naik BMW ini kan kata benda, mobil kan kata benda, dia jatuh percis setelah kata kerja. Maka BMW ini pasti objek dan pasti dia nanti nempel sama si dan gitu. Mutia BMW Mutianan BMW Tayo gitu ya. Nah, sekarang jadi tahu nih teman-teman si Tayo, Hai Tayo gitu. Dari sini tahu teman-teman gitu. Nah, berikutnya ayah datang ke rumah. Nah, ini kan kalau coba deh teman-teman, kira-kira di kalimat ini ada nggak objeknya? Betul sekali, tidak ada ya, karena setelah datang itu ada ke ini preposisi gitu loh. Jadi kalau dia di belakangnya tidak ada langsung kata benda, maka dia bukan objek. Di sini tidak ada penggunaan atau rel, yang ada hanya penggunaan partikel subjek dan akhiran predikat. Nah, ayah datang ke rumah menjadi ayah rumah ke datang gitu ya. Jadi ayahnya itu abojine. Nah, di sini kita tambahkan ya kan? Tidak ada partikel sama rel kan? Karena tidak ada objek dalam kalimat ini gitu. Nah, di sini ada rumahnya ini bahasa Koreanya Jeep, ke itu gitu, lalu datang wayo gitu ya teman-teman ya. Nah, Retno belajar bahasa Korea. Ayo, menurut teman-teman di sini ada objek nggak? Di sini ada kata kerja apa? Belajar. Nah, setelah kata kerja belajar ini kan predikat, predikatnya dalam bahasa predikatnya itu kan kata kerja. Nah, belajar sebagai kata kerja, di belakangnya ada bahasa Korea. Nah, bahasa Korea ini kata benda. Berarti ada objek. Bahasa Korea inilah yang nanti akan kita masukkan, akan kita tempelkan rel atau rel seperti itu. Jadi di struktur bahasa Koreanya menjadi Rudi, jadi dari Retno ke Rudi sih. Pokoknya jadinya Rudi ya teman-teman ya. Nah, di sini Retno belajar bahasa Korea, harusnya Retno ya, jadi ganti Rudi dia. Rudi Korea bahasa ya kan Korea itu kan Hanguk ya, belajarnya itu bahasa itu atau wan, belajarnya Kongbuheo gitu ya. Di sini Rudi는 한국어를 공부해요. Ini mungkin belajarnya setiap hari ya teman-teman ya, maksudnya yang kegiatan yang sehari-hari, walaupun di sini teman-teman bisa mengganti bewoyo gitu, tapi maksud di sini 한국어를 공부해요, mungkin 한국어nya ini belajar buat ujian seperti itu, yang setiap hari gitu, study di sini. Rudi는 한국어를 공부해요. Ini 한국nya ini Korea, O-nya ini bahasa ya kan, tambahkan rel karena si bahasa Koreanya adalah objek. Kongbuheo ya, kongbuhada jadi kongbuheo. Saya pakaikan yang ini, yang belakangnya yoyonya saja, karena sepertinya nanti kawan-kawan itu akan lebih banyak pakai yang yoyo daripada yumnida semnida. Berikutnya Rini berdiri di depan pintu. Ada objek nggak di sini? Jelas tidak ada, karena setelah kata berdiri kan kata kerja ya. Setelah kata kerja itu tidak ada kata benda, yang ada kata depan atau preposisi yakni di, maka tidak ada penggunaan atau rel di sini. Nah, kita ganti dulu strukturnya menjadi struktur bahasa Korea itu menjadi Rini pintu depan di berdiri gitu ya. Rini pakai kanan, lalu pintu itu mun, kita udah belajar ya, up ya, depan itu up, di itu berdiri itu soyo. Dia berasal dari kata soda. Kata dasarnya berdiri adalah soda, danya dibuang, pakainya oyo kan, oyo disingkat menjadi o-nya satu saja, soyo. Ini는 문 앞에 soyo gitu ya. Berikutnya toilet bersih. Ya, ini di sini tidak ada penggunaan objek ya, karena tidak bersih ini kan kata sifat ya. Bersih ini predikat tapi jenisnya kata sifat. Kata sifat tidak akan pernah diikuti oleh objek, karena yang punya objek itu hanya kata kerja. Maka teman-teman itu tidak boleh menggunakan rel di sini. Lalu toiletnya apa, Sam? Lah, toilet itu kan di depan kan, posisi sudah jelas toilet itu subjek gitu. Dan diikuti bersih yang ada kata sifat gitu ya. Gak mungkin toilet bersih
belakangnya langsung kata sifat lagi, tidak ada gitu. Paling toilet bersih sekali, mau toilet bersih setiap hari gitu ya, pasti setelahnya selalu diikuti kata keterangan waktu atau keterangan tempat, tapi tidak pernah ada langsung kata benda. Itu kenapa kata sifat itu tidak pernah punya objek gitu ya. Toilet bersih tetap karena cuma dua, subjek predikat tetap toilet bersih. Toilet bahasa Korea hwajangsil tambahkan i. Bersih itu kata dasarnya keket hada, danya dibuang, h menjadi he gitu kan. Jadi hwajangsil이 깨끗해요. Berikutnya Ririn menelpon. Nah ini juga cuma dua ya, seperti tadi adik makan ya, tidak berubah, jadi tetap Ririn depan, menelpon sudah pasti terakhir. Riri는 전화해요. Kata dasarnya 전화하다, dannya dibuang 전화하 요요, 하요 disingkat menjadi he, jadi 전화해요 gitu. Nah, ini kan tadi kita sudah belajar ya, 무티아는 배회를 타요, 아버지는 집에 와요, 우리는 한국어를 공부해요, 리는 문 앞에 써요, 화장실이 깨끗해요, 리리는 전화해요. 화장실이 깨끗해요. Nah, kalau pertanyaannya gimana? Tinggal di belakangnya aja tambahin tanda tanya gitu ya. Tapi kok kayak gini jadi artinya apa? Kalau di sini Mutia naik BMW, kalau di sini berarti Mutia naik BMW gitu ya. Atau apakah Mutia naik BMW? Nah, di sini 아버지는 집에 와요. Ayah datang ke rumah. 아버지는 집에 와요. Berarti ayah datang ke rumah gitu ya. Retno, ini Rudi. Aduh, saya copy paste nih. Rudi aja ya. Rudi는 한국어를 공부해요. Rudi belajar bahasa Korea gitu ya. Rini는 문 앞에 서요. Rini berdiri di depan pintu. 화장실이 깨끗해요. Toilet bersih, apakah toilet bersih gitu ya. Riri는 전화해요. Riri는 전화해요. Ririn menelpon gitu ya. Apakah Ririn menelpon? Nah, kalau begini berarti jawabnya gimana? Ayo. Ya, Mutia는 BMW를 타요. Kalau iya berarti 네, 타요 gitu ya. Kalau misalnya tidak teman-teman, saya langsung bilang 네, 타요. Kalau tidak, 아니요, 안 타요. Langsung aja teman-teman, kan yang ditanyakan kan cuma naik atau enggaknya. Jadi teman-teman gak usah 무티아는 BMW를 타요. 네, 무티아는 BMW를 타요. 아니요, 무티아는 BMW를 안 타요. Itu pada nanti bahasa percakapan tidak akan sepanjang itu, langsung aja yang ditanyakan kan naik atau tidaknya. Ya teman-teman jawabnya ya 네 타요, 아니요, 안 타요 gitu ya. 아버지는 집에 와요? 네, 와요. gitu ya. 네, 와요. 아니요, 아니요, 안 와요. gitu. Nah, kalau misalnya di sini Rudi는 한국어를 공부해요? 네, 공부해요. Kalau tidak, nah ini nih teman-teman perlu diingat ya. Kalau seandainya kata kerja ada heonya, maka pada saat kita menyebut tidaknya, dia ditempatkannya sebelum heonya. Jadi 아니요, 안 공부해요 gitu ya. Tidak demikian, walaupun sebenarnya nanti kalau misalnya kita kan belum otomatis ke switch tuh ya teman-teman. Karena kan kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada yang seperti ini. Nanti akan sulit juga gitu kan, karena sistem yang berbeda itu, struktur yang berbeda, sistem yang berbeda dari bahasa ibu kita itu kadang akan sulit untuk menguasai bahasa yang keduanya gitu loh. Jadi kalau bahasa ibunya misal strukturnya A, di bahasa target kita, di bahasa kedua kita itu B, makanya akan agak sulit menguasai bahasa B-nya gitu ya. Walaupun ada penelitian juga yang tidak menyebut, walaupun ada penelitian juga yang menyebutkan tidak demikian gitu. Justru semakin banyak perbedaan akan lebih mudah untuk menguasai bahasa kedua gitu ya. Jadi pokoknya kalau teman-teman ingat saja, jika kata kerja seperti
yang ada hadanya tadi kan, apa ya, Chongsohada itu kan jadi Chongsoheo kan artinya bersih bersih. Kalau tidak bersih bersih berarti Chongso anheo, bukannya an Chongsoheo tapi Chongso anheo gitu ya teman-teman. Misalnya pergi kerja itu kan 출근하다, pakai di akhiran predikat menjadi 출근해요. 출근해요 itu atau 출근하다 itu artinya berangkat kerja atau masuk kerja. Berarti tidak masuk kerja 출근 안 해요 gitu. Nanti kalau pulang kerja lawannya masuk kerja berarti pulang kerja dong. Pulang kerja itu 퇴근하다, dijadikan pakai akhiran predikat menjadi 퇴근해요. Kalau misalnya tidak pulang kerja menjadi 퇴근 안 해요 gitu. Tapi ini uniknya bahasa Korea nih teman-teman. Itu kan kalau kata kerja ya. Kalau kata sifat seperti tadi 깨끗하다 itu kan artinya bersih gitu kan. Terus 행복하다 gitu kan. Itu kan artinya bahagia. Nah, pada saat kita bilang bahagia, apa namanya? 행복하다 kan jadi 행복해요. Kalau tidak bahagia berarti bukan 행복 안 해요 tapi 안 행복해요 gitu teman-teman ya. Dia bukan di depan kata kerjanya, bukan di depan heo-nya gitu. Nanti seiring kita terus belajar itu akan otomatis kesimpan kok di memori teman-teman ya. Terus misalnya tadi tidak bersih itu kan 깨끗하다, terus ditambahkan akhiran predikat menjadi 깨끗해요. Terus kita mau bilang tidak bersih menjadi bukannya 깨끗 안 해요 tapi 안 깨끗해요 gitu. Jadi harus tahu juga sih artinya. Ini kita tahu dulu artinya, terus kita klasifikasikan apakah ini kata sifat atau kata kerja gitu ya. Rini는 문 앞에 서요. Rini diri di depan pintu. 네 서요 gitu kan. 아니요 안 써요 gitu. Lalu 화장실이 깨끗해요. Nah, ini artinya nih. toilet bersih. 네 깨끗해요. 깨끗 깨끗해요. 아니요 안 깨끗해요. 깨끗해요 gitu ya teman-teman. Tadi kan kalau di sini kan di depan heonya ya, karena ini kata kerja. Nah, karena ini kata sifat, dia di depan awalnya, di depan sebelum heonya gitu ya. Maksudnya di depan kata awalnya gitu ya. Gitu. Nah, ini juga nih. Riri는 전화해요. 전화해요 tadi artinya apa teman-teman? Telepon kan? Kalau misalnya iya berarti 전화해요. Kalau enggak berarti 아니요 전화 안 해요. Kenapa? Karena dia kata kerja. Gitu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Nah, kalau misalnya kayak gini gimana jawabnya nih? 무띠아는 무엇을 타요? Nah, tayo mutia kan mutia ya. Tayo artinya apa? Naik. Muot itu artinya apa ditambahkan karena dia tetap posisinya sebagai objek, dia ditambahkan walaupun dia kata tanya gitu ya. Kalau mutia mu엇을 타요 jawabannya ya BMW를 tayo gitu kan. Ditanya naik apa, jawab aja, nggak usah pakai mutianya. Mutia는 무엇을 tayo? BMW를 tayo. mutia는 무엇을 tayo? 지하철을 tayo. mutia는 무엇을 tayo? 버스를 tayo gitu ya. Yang kedua apa tuh? 아버지는 어디에 와요? ayah datang ke mana? Di mana ya? Ayah datang ke mana? Gitu. Jawab aja 집에 와요. Karena kan yang ditanya kan mananya kan, gak usah pakai depannya lagi gitu. Intinya saja sama predikat atau belakangnya. 루디는 무엇을 타요? gitu. 루디는 무엇을 공부해요? 루디 belajar apa? 루디는
Misalnya suhak ya, suhak itu matematika. Suhak을 공부해요. Misalnya Rudi belajar matematika gitu ya. Rini는 어디에서요? Rini berdiri di mana? Langsung aja, nggak usah pakai Rudi juga nggak apa-apa ya. Mau mun 앞에 서요 gitu. Nah di sini 뭐가 깨끗해요. 뭐가 ini juga sama dengan what ya teman-teman. Tapi kalau untuk subjek dia nggak pakai muosel, dia pakainya 뭐가. Jadi jawabnya 화장실이 깨끗해요 gitu ya. 뭐가 예뻐요? 한국이 예뻐요. 뭐가 예뻐요? banji가 예뻐요. apalagi ya? 뭐가 좋아요? Apa yang bagus? 텔레비전이 좋아요, gitu ya. 누가 di sini artinya siapa. Ini juga siapanya untuk yang subjek ya, teman-teman ya. 누가 전화해요? 무띠아가 전화해요, gitu. 누가 전화해요? 사장님이 전화해요. 누가 전화해요? 송혜교가 전화해요, gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah ini sih sebenarnya teman-teman bahasa Korea itu sangat unik ya. Jadi dia tuh kadang lebih banyak kemiripan dengan bahasa Inggris dari segi rumitnya tata bahasa gitu ya. Jadi kayak bahasa Inggris itu kan ada kata kerja tidak beraturan tuh ya. Tapi kalau bahasa Inggris kan kata kerja tidak beraturannya pada saat dia itu dalam bentuk past tense dan mungkin past perfect seperti itu ya. Misalnya kalau pergi itu kan go, terus dia menjadi went gitu kan, terus dia menjadi gone gitu kan. Ini yang tidak beraturan ya teman-teman. Kalau yang beraturan kan misalnya cuma kayak apa ya, kok saya lupa ya. Misalnya minum, belajar, study itu kan kalau bentuk sekarangnya kan study, kalau bentuk lampaunya kan tinggal tambahkan ed aja kan, studied gitu, studied gitu ya. Nah itu kan beraturan tuh, baik yang past atau past perfectnya gitu kan. Kalau kita bilang apa sih, past participle satu gitu ya, saya jadi lupa bahasa Inggris gitu. Tapi kalau yang pergi itu kan go, went, gone, itu kan berbeda sama sekali. Ini disebut tidak beraturan kan. Nah bahasa Korea juga ada seperti itu teman-teman. Jadi kan harusnya kan tadi kata kerja, harusnya kan kata kerja pada saat ditempelkan akhiran predikat umumnya kan langsung dipakaikan semnida, biapnida, aoyo gitu kan. Jika dia berakhiran vokal, jika dia berakhiran konsonan pakainya semnida, jika dia berakhiran vokal pakainya biapnida, atau kalau pakai yang informal yang a o u itu jika dia berakhiran vokal o a dia pakainya ayo, jika dia berakhiran vokal i u o dan sebagainya di luar o dan a maka dia pakainya oyo, seperti itu kan. Umumnya kan langsung seperti itu. Tapi ada beberapa kata kerja yang pada saat tempelkan dengan akhiran predikat, dia tidak langsung tapi mengalami perubahan terlebih dahulu sebelum ditambahkan akhiran predikat itu. Entah penghilangan dari kata dasarnya, penghilangan huruf dari kata dasarnya, atau penambahan huruf dari kata dasarnya, atau mungkin penggantian dari huruf A ke huruf B gitu loh. Nah ini salah satu contohnya. Misalnya kayak kata kerja, ini kelihatan nggak ya? Misalnya kayak kata kerja tidak tahu, memilih gitu kan, kata sifat cepat, kata kerja memelihara gitu kan, memotong. Ini kan bahasa Korea jaruda, mogirda, parda, korda, morda gitu ya. Ini kan harusnya kalau kita mau tambahkan akhiran predikat kan langsung aja tambahkan akhiran predikat yang ini ya teman-teman ya. Nih yang auyo ini. Nih ya. Semida.
Kalau ditambahkan akhiran predikat semnida biepnida, dia langsung aja teman-teman dibuang danya karena berakhiran konsonan, pakainya kan biepnida nih, morenida. Tapi pada saat dipasangkan dengan si aoyo, dia nggak langsung more oyo gitu. Kan setelah dibuang danya kan pakainya o tuh teman-teman ya. Ya kan nih, ya kan? Pada saat dibuang danya, dia kan berakhiran vokal apa nih, kan? Harusnya kan pakainya langsung aja oyo gitu ya teman-teman. Langsung pakai oyo, tapi ini enggak, dia menghendaki di bawah dikasih L dulu, di atas ditambahkan L dulu, nah baru dipakai A. Jadi dibuang E-nya ini. E-nya dibuang, taruh L di bawah, L yang ini tetap, yang dilihat pakai ayo karena di depannya itu vokal yang terakhirnya adalah O. Jadi molayo gitu kan. Nah, kalau yang di sini misalnya kan kata dasarnya gireda adanya dibuang, e-nya juga dibuang, taruh l-nya di bawah, ya kan? L-nya taruh di bawah, R yang di sini tetap. Kenapa dia pakai oyo? Karena vokal yang paling depan setelah dibuang si vokal e-nya itu adalah i. Jadi giloyo gitu. Nah, ini juga berlaku nih untuk yang pakai dia berubah nih. Nah, di sini saya kasih tulisan tidak berubah, berubah, berubah. Ini tidak berubah gitu loh. Nika ini artinya karena gitu. Jadi kalau pada saat dipasangkan dengan semnida, dia nggak berubah, tapi pada saat kata oyo dia berubah. Kata apa saja itu? Kata yang setelah dibuang danya ada bunyi re. Dia berubah pada saat dipasangkan dengan si aoyo gitu loh. Nah, kalau misalnya kata yang setelah dibuang danya ada bunyi ini juga sama nih. Pakai semnida biepnida dia tidak berubah, tapi pakai aoyo dia berubah. Perubahannya adalah danya, contohnya apeda, danya dibuang, e-nya juga dibuang teman-teman. Gitu loh, e-nya dibuang. Nah, dilihatlah yang paling depan vokalnya a, maka dia pakainya a, pa, yo gitu. Contohnya nih, ini juga sedang, artinya kan tulis atau pakai nih teman-teman, bisa juga pahit ya kalau untuk kata sifatnya. Dan-nya dibuang, e-nya dibuang, dia pakainya o karena tetap walaupun e-nya dibuang karena dia berakhiran vokal e, maka dia pakainya oyo. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya kata kata dasar setelah dibuang danya ada bunyi d, bukan bunyi ya, ada huruf d di sini. Pada saat dipasangkan semnida dan biepnida dia tidak berubah, langsung saja dibuang danya berakhiran konsonan pakai semnida. Tapi pada saat dipakaikan aoyo dia berubah nih teman-teman, gitu ya. Danya dibuang, d-nya diganti dulu menjadi r, baru dipakaikan oyo, go royo. Jadi bukan godoyo tapi goroyo. Deta juga bukannya dedoyo tapi menjadi deroyo dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat di Zoom videonya ya. Dan berikutnya, kalau misalnya di sini B nih. Nah, jadi kalau ada kata kerja setelah dibuang da-nya itu dari kata dasarnya berakhiran ada huruf B-nya, maka dia itu pada saat ditempelkan dengan semnida dan biepnida dia nggak berubah, langsung saja da-nya dibuang karena dia berakhiran konsonal, ya ini biep, maka langsung pakai semnida menjadi cup semnida, top semnida, kakap semnida, muarendam semnida. Tapi pada saat tambahkan aoyo dia berubah teman-teman, gitu ya. Dia biepnya berubah menjadi o. Di sini bisa dilihat teman-teman ya. Contoh nih, dokta ini artinya apa? Panas ya. Dokta menjadi dok, B-nya dibuang, digantikan menjadi u, menjadi u. Nah, karena dia u, maka ditambahkan partikel akhiran predikatnya itu oyo. Jadi do u oyo, u sama o disingkat menjadi wo gitu ya. Baca di sini teman-teman ya, bisa dilihat lagi. Berikutnya kalau yang berakhiran real gitu, kalau yang setelah dibuang da-nya dia ada huruf real di bawahnya. Nah, kalau di sini kali ini yang berubah bukannya aoyo nih teman-teman. Berubah pada dia ini kali ini tidak berubah pada saat ditambahkan si aoyo, justru berubahnya mengalami perubahannya itu pada saat tambahkan semnida biepnida gitu ya. Yang mana
da-nya ini setelah da-nya dibuang, R-nya ini dihilangin juga jadi mo. Harusnya kan mol semnida ya. Harusnya da-nya dibuang ditambahkan semnida ya karena berakhir konsonan. Harusnya kan mol semnida ya. Tapi ini tidak. Pada saat dia tambahkan semnida biopnida, dia harus dibuang dulu realnya menjadi mo, maka momnida. Tapi kalau di sini dia nggak hilang, langsung aja da-nya dibuang karena berakhiran vokal o, pakainya moroyo gitu dan sebagainya teman-temannya. Ini teman-teman jangan khawatir, nanti akan hafal pada waktunya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini ada kata kerja yang nanti teman-teman mungkin bisa catat. Lalu teman-teman coba tambahkan akhiran predikat semnida bibnida, atau juga setelah itu buat kalimatnya. Nanti mungkin bisa dikirim melalui Facebook JAT Indonesia untuk minta dikoreksi ya. Nah, yuk kita terjemahkan yuk teman-teman. Ini yang udah kita pelajari tadi. Yang pertama saya terjemahkan satu saja ya teman-teman, buatnya buat PR. Lagi-lagi kalau nanti mau minta dikoreksi, kirim saja ke JAT Indonesia gitu ya. Budi sini enengwoni예요. Artinya apa? Budi, teman-teman kalau menerjemahkan, lihat cara saya menerjemahkan ya. Budi, kita lihat dulu di sini kan ada, karena dianan pasti dia subjek. Budi atau topik kalimat ya. Budi iyeyo adalah 은행원, bankir atau pegawai bank. Gitu nerjemahinnya ya teman-teman. Cari dulu yang mananen, langsung cari titik, dari titik terjemahin terus ke depan. Yang kedua, 은행이 9시반에 시작해요. Ini kenapa pakai i? Karena ini menurutnya adalah informasi yang baru gitu ya. Di sini karena topik kalimat, saya juga bingung kalau bukan bingung, maaf saya nggak bingung. Saya kalau menjelaskan sekarang sinen sama en itu fungsinya sebenarnya banyak. Selain partikel subjek, dia itu bisa topik kalimat. Nah, topik kalimat seperti apa ini nanti saya jelaskan ya teman-teman ya di pertemuan berikutnya, karena sudah panjang sekali ini durasinya. 은행이 9시반에 시작해요. Kenapa pakai i? Karena ini adalah menurut yang menulis ini, yang menyampaikan informasi ini informasi baru yang mana artinya nih ya, bank mulai di atau pada 9.30 gitu ya. Jadi mau ngasih informasi bank itu bukanya jam 9.30 gitu. Ini informasi baru, maka dia pakai 은행이 gitu loh. Tapi kalau menyebutin lagi sama lawan bicara yang misalnya nggak dengar, 은행은 9시반에 시작해요 gitu tuh nggak apa-apa teman-teman. Lalu 출근 시간은 9시반이에요. Sini sticknya lagi ya. Jadi jam masuk kerjanya adalah 8.30. Lalu 7시반쯤 출발해요. Jadi dia berangkat kira-kira jam 7.30. Budi siga 운전을 해요. Itu informasi baru nih ya. Budi itu 운전을 해요 itu adalah 운전을 하다 ya, artinya nyetir. Budi menyetir. 7시 50분쯤에 은행에 가요. Pergi ke bank itu kira-kira jam 7 lewat 50. Nah, nanti teman-teman bisa lihat lagi videonya ya, diulang, takutnya saya terlalu cepat. Nah, pembahasan kita, pelajaran kita hari ini tentang akhiran predikat untuk masa saat ini, yang mana digunakan untuk menyatakan kata kerja dalam sebuah kalimat, yang mana kata kerja tersebut merupakan kegiatan dikerjakan sehari-hari atau pada saat ini gitu ya, sedang berlangsung gitu ya dalam keseharian. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga membantu. 정말 도움이 되었으면 좋겠고요. 우리 다음 시간에 또 활기차게 다시 만났으면 좋겠어요. 감사합니다. 안녕히 계세요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.